Jadi yang pengkritik-pengkritik tengah perpuluhan, ya sadarlah kalau engkau pelit, tidak usah ngomong kemana-mana gitu. Kalau keberatan ngasih ya diem aja. Nggak usah komplain-komplain ya Pak Daud ya. Iya. Tuhan ngomong, gua tidak perlu kalian kok. Shalom sahabat khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Pada kesempatan ini hambanya Evangelis Daud Tony menegur para kritikos yang suka mengkritik banyak doktrin, dan ini meresahkan karena sifatnya menjatuhkan dan akhirnya mengarah kepada menghakimi. Para kritikos, mari merapat, dengar pesan ini. Semoga memberkati. Saat ini kan banyak ribut tentang perpuluhan, Thomas. Betul Pak Daud. Nah, sekarang saya beritahu, perpuluhan itu ada bahkan sebelum kitab Taurat 10 perintah Allah diberikan, Thomas. Begitu Pak Daud ya. Yaitu apa? Ingat, Abraham, bapak orang percaya, memberi persepuluhan. Yes. Betul? Betul. Jadi kalau Melkisedek jangan alasan macam-macam. Karena betul, perpuluhan itu ada sebelum Musa, Thomas. Jadi yang pengkritik tengah perpuluhan, ya sadarlah kalau engkau pelit, tidak usah ngomong kemana-mana gitu. Iya Pak Daud. Kalau keberatan ngasih ya diem aja. Betul ya Pak ya? Betul ya? Gini. Kalau tidak mau ngasih perpuluhan ya diem aja, betul enggak? Gitu aja. Nggak usah komplain-komplain ya Pak Daud ya. Iya. Tuhan ngomong, gua tidak perlu kalian kok. Betul Thomas? Hah? Betul Pak Daud. Yang kedua juga tentang baptisan. Nggak usah diributin, tinggal nyemplung aja, udah ngapain mumet-mumet, ribut-ribut, betul nggak? Iya. Adu argumen teologia. Betul nggak? Mau dilebokke ning nggone Sungai Yordan atau lebokke ning pinggir laut atau ditenggelamkan di laut bisa. Penting hatinya itu benar-benar beriman ya sudah, betul nggak? Nggak usah diributkan. Mau baptis ulang, baptis gelundung atau baptis pasir lah. Nah, itu orang yang kurang kerjaan aja, Thomas. Yang mau dibaptis dengan model apapun, urusan dia dengan Tuhan. Betul nggak? Betul. Nggak usah kita mencokin. Gitu aja repot. Betul nggak, Thomas? Betul. Betul, Thomas? Nah, kalau Pak Daud sendiri lebih mengakui baptis bagaimana Pak Daud? Kalau saya itu enggak model fanatik ribut-ribut. Tergantung imannya. Imanmu itu di mana? Penting tuh engkau bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi, bertobat. Model apapun tuh urusanmu dengan Tuhan. Urusan saya, yaitu urusan saya pribadi dengan Tuhan. Tidak ngurusi orang lain. Yang bukan ranahnya lah. Karena setiap organisasi kan punya doktrin masing-masing. Betul Pak Daud. Nah, yang ketiga tentang perjamuan kudus. Nah, kalau kita ngomong perjamuan kudus ya Thomas ya. Ya. Kalau engkau meyakini sebagai peringatan ya yakinilah sebagai peringatan. Nggak usah ribut-ribut. Tapi kalau engkau meyakini perjamuan kudus itu adalah darah Tuhan sendiri dan roti itu tubuh Tuhan sendiri, kan Yesus berkata dalam Injil Yohanes. Nah, inilah tubuh, ini daging dan darahnya, betul? Semua itu kembali ke iman, tidak usah diributin. Jadi bikin malu Pak Daud.
Ya gini ya, Yesus saja dalam Injil Yohanes katakan apa? Bahwa roti dari surga, berkata roti dari surga sendiri loh ya. Ya. Nah, ada juga peringatan. Loh, kamu meyakini yang peringatan atau itu betul-betul roti dari surga? Seperti yang Yesus katakan Injil Yohanes, ya tergantung imanmu juga. Betul? Karena banyak orang yang pada waktu meyakini tubuh dan darah Tuhan, terjadi mujizat banyak, Thomas. Dan Yesus saja berkata, ingat ada namanya, ada cawan kan, ini adalah darahku kan. Betul nggak, Thomas? Yes, betul. Kalau ada yang meyakini itu darah Tuhan sendiri, ya itu lebih baik. Kalau hanya meyakini peringatan, ya baik. Penting nggak usah ribut. Betul, Pak Daud. Betul, Thomas? Betul, Pak Daud. Sepakat. Iya, nggak usah ribut-ribut. Kenapa, Thomas? Karena dari iman kembali ke iman. Penting tuh doktrin keselamatan itu yang utama. Doktrin keselamatan itu utama. Yaitu apa? Keselamatan hanya di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Itu aja. Amin. Itu kan yang lain-lain kan hanya variasi-variasi tergantung tafsir masing-masing. Betul, Pak Daud. Nah, tafsir masing-masing ya enggak usah diributin lah. Wong kayak orang enggak ada kerjaan aja. Nah, kalau yang setuju dibaptis selam, ya sudah, sesuai imannya. Ada lagi mau dibaptis kalau harus di Sungai Yordan, ya terserah sesuai imanmu juga, asal membayar ongkosnya. Kan Israel mahal itu loh. Iya, Pak Daud. Baptisan model apapun tergantung iman lah. Betul, Pak Daud. Dan lihat kondisi. Betul, Pak Daud. Wong saya aja pernah baptis ada di kolam kamar mandi ya, pernah. Karena waktu itu orangnya percaya Yesus, bertobat dan minta dibaptis saat itu juga. Karena sudah tua, Thomas. Ya tak Iya, masukkan ke dalam bak mandi. Kalau saya sih doktrin sekolah Alkitab saya itu baptis selam. Ya. Tapi kalau ada yang ngomong baptis percik, ya urusan imannya dia sendiri. Penting imannya lah yang menyelamatkan, bukan metodenya kan, Thomas. Betul. Metode itu kan hanya prinsip masing-masing gereja, metode. Tapi penting iman dasar yang teguhnya itu tidak robah dan sama, penting pondasi imannya gitu loh. Jadi masalah baptisan enggak usah ribut. Masalah Roh Kudus enggak usah ribut. Gitu, Thomas. Ada orang berkata lahir baru itu baptisan Roh Kudus, ya terserah imannya. Ada lagi gini, Pak Daud, ada yang kebaktian tidak hari Minggu, ada yang hari Sabtu, gimana? Alkitab sendiri berkata semua hari dijadikan Tuhan, tergantung imanmu, betul? Yes. Mau kebaktian hari Selasa lah, Rebo lah, Kemis lah, bila perlu malam Jumat aja sekalian. Ya itu tergantung imanmu juga. Siapa Daud? Betul? Betul. Kan tidak ada tertulis kebaktian harus hari Minggu seluruh dunia. Kan tidak ada, Thomas. Yang jelas penting kebaktian. Semua hari dijadikan Tuhan baik. Gitu aja repot. Nah, bagaimana sahabat? Jikalau ada pendapat, isi di kolom komentar ya. Saya paham, pasti ada yang tidak setuju dengan tanggapan hambanya Evangelis Daud Tony. Bagi sebagian orang yang namanya mengkritiki doktrin atau pandangan seseorang, itu sah-sah saja. Apalagi dianggap tidak alkitabiah. Saya juga setuju, ya silahkan mengkritik, tetapi kritik membangun. Artinya ada kritik tetapi ada juga solusi. Dan jangan sampai menyakiti secara berlebihan sampai jatuh kepada penghakiman. Dan merasa bahwa pandangan
penggaliannya terhadap Alkitab lebih baik, lebih benar daripada yang lain, sehingga semuanya salah. Tentu kita harus punya standar, yaitu Alkitab. Tapi bukan berarti orang yang berbeda dengan kita itu salah sekali lagi. Karena memang latar belakang pendidikan setiap orang berbeda sehingga menafsirkan Alkitab juga berbeda. Kalau hanya sedikit salah tafsir atau penafsiran berbeda, ya tidak masalah lah. Karena kita ini tubuh Kristus, beragam, ya, berbeda kaya. Perbedaan itu seharusnya saling melengkapi. Yang penting dasarnya enggak salah. Misalnya, Yesus harus Tuhan. Jikalau katanya tidak Tuhan, itu baru tidak boleh kompromi. Karena yang terpenting dalam setiap ajaran Tuhan adalah karya keselamatan. Itu sentral, itu berita puncak. Itu sebabnya dia inkarnasi mengambil rupa manusia untuk orang berdosa diselamatkan apabila percaya kepadanya. Penekanan yang penting disampaikan hambanya di sini adalah jangan ribut-ributlah, jangan bertengkar. Kalau hanya karena perbedaan doktrin, diskusilah secara sehat, bahaslah secara halus, seperti itu. Karena tidak ada gereja yang sempurna. Nanti Tuhan datang, rapture kita, menyongsong Tuhan di awan-awan, masuk dalam bema pengadilan tahta Kristus, baru gereja disempurnakan. Bagi sahabat yang berkecimpung dalam pengajaran Alkitab, rendah hati juga lah kalau merasa ajaran sahabat kurang alkitabiah. Ya pantaslah greget itu orang-orang atau hamba Tuhan yang belajar Alkitab dalam, mengetahui eksegesis dengan baik, dengan bahasa asli. Dengan demikian kita bisa saling berbagi, saling membantu, saling mengasihi. Bukan ngotot-ngototan sampai membangun permusuhan dengan gereja A, gereja B, hamba Tuhan A, hamba Tuhan B. Salam damai bagi kita semua. Tuhan memberkati.